Selamat pagi anak-anak kelas 2. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan semangat ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Namun sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, apa yang mau kita pelajari hari ini? Yang pertama kita akan belajar prosedur gerakan melompat ke berbagai arah. Kemudian kita akan belajar tentang penerapan sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila di masyarakat. Dan kita akan menggunakan kalimat penolakan dan kita akan mempelajari kalimat penolakan yang ada pada dongeng. Langsung saja ya. Nah, anak-anak boleh buka bukunya halaman 168. Warga lingkungan rumah Udin akan berolahraga bersama. Mereka berkumpul di tempat terbuka. Udin dan Edo juga ikut. Apakah kamu bisa melakukan gerakan seperti yang mereka lakukan? Kita lihat ya. Ini namanya gerakan melompat ke berbagai arah. Nah, kalau misalkan dia yang seperti ini anak-anak ibu, ini namanya melompat ke sebelah kiri. Ya, kemudian melompat ke sebelah kanan dan kemudian kembali lagi melompat ke kiri. Ya. Lalu berikutnya kita lihat ini melompat keluar dari lingkaran. Kemudian gambar selanjutnya melompat ke dalam lingkaran. Kemudian untuk yang di bawah ini permainan ya. Nanti anak-anak boleh melakukan permainan ini kalau kamu lagi bermain sama teman di lingkungan rumahnya ya. Ini namanya permainan melompat ke berbagai arah. Jadi di sini kita buat dulu lingkaran. Setelah kita buat lingkaran, kita melompat melewati satu demi satu lingkaran yang sudah kita buat tadi sampai akhirnya kita ke garis finish ya. Ini tadi start atau mulai, ini finish atau selesai. Demikian selanjutnya kamu dapat melakukannya. Oke? Nah, anak-anak, di sini ada percakapan antara Made dan Udin. Apa yang sedang mereka perbincangkan? Ibu akan bacakan ya, kamu dapat ikuti di rumah. Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Maaf, Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Tidak apa-apa, Made. Apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Betul, Din. Aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku. Baiklah, selamat bersenang-senang. Terima kasih, Udin. Nah, itu tadi percakapan antara Made dan Udin. Nah, dari percakapan ini kita akan menjawab pertanyaan yang ada di halaman 170. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1. Siapa yang mengajak berolahraga pada teks di atas? Siapa tadi yang mengajak? Iya, Udin. Apa kata Udin tadi? Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Jadi yang ngajak itu si Udin ya. Nomor 2. Apa maksud ajakan tersebut? Iya, Made mau mengajak Udin berolahraga bersama. Siapa yang menolak ajakan? Made. Mengapa ia menolak ajakan tersebut? Karena Made dan keluarganya akan pergi mengunjungi paman. Tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan. Ini tadi ya, maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Nah, ini termasuk salah satu contoh kalimat penolakan yang sopan. Ada kata maafnya ya, maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Nah, anak-anak selalu ibu ingatkan ketika kamu menolak tawaran atau ucapan orang lain haruslah dengan sopan. Baik, kita buka bukunya halaman 171. Di sini ada pengalaman Udin. Ya, ini pengalaman Udin. Ayo kita baca judulnya olahraga bersama. Warga di sekitar rumahku akan berolahraga bersama. Kegiatan tersebut dilakukan di lapangan. Di perjalanan menuju lapangan, aku bertemu Made.
aku mengajak Made untuk ikut berolahraga. Namun, Made tidak bisa ikut. Made akan mengunjungi pamannya. Tiba di lapangan, sudah banyak anak yang berkumpul. Mereka sedang melakukan pemanasan. Kami berolahraga dengan kompak. Kami senang berolahraga bersama. Nah, anak-anak, pengalaman Udin ini dapat kita lihat dari percakapan tadi ya. Udin menuliskan pengalamannya yang terjadi melalui percakapan yang tadi. Siapa yang menolak ajakan Udin? Iya, Made. Nah, buatlah kalimat penolakan yang sebaiknya diucapkan oleh teman Udin ya. Tadi kita sudah mempelajarinya ya. Harus ada kata maaf ya. Maaf Udin, aku tidak bisa ikut berolahraga. Seperti itu ya, harus dengan sopan. Anak-anak, kamu pernah nggak berolahraga bersama warga di sekitar lingkungan tempat tinggalmu? Lalu kalau pernah, siapa saja yang mengikuti acara olahraga itu? Apakah kamu mengajak atau diajak temanmu? Kamu pastinya punya pengalaman seperti Udin juga kan? Coba diingat-ingat dulu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa Made menolak ajakan Udin dengan sopan. Sikap Made dan Udin menunjukkan kerukunan dan persatuan. Ini yang perlu kamu ingat bahwa menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat itu sesuai pengamalan sila. Sila keberapa? Yaitu sila yang ketiga. Apa kemarin isi sila yang ketiga? Coba ingat lagi Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ayo sama-sama ucapkan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Makanya menjaga persatuan dan kesatuan itu merupakan pengamalan sila yang ketiga Pancasila. Sekarang coba tuliskan contoh lain pengamalan sila ketiga di masyarakat, yaitu yang menjaga persatuan dan kesatuan. Contohnya seperti apa? Ya, mau mencicipi makanan khas tetangga yang berbeda suku. Nah, contohnya tetangga kamu datang ke rumah, mau bagi-bagi makanan. Ternyata makanannya adalah makanan khas daerahnya. Kamu belum pernah mencicipi makanan itu. Kamu tidak boleh menolaknya. Kamu harus menerimanya dan mau mencicipi. Dengan demikian, anak-anak, kamu menghargai makanan khas daerah tetanggamu. Nah, sikap seperti ini dapat menjaga persatuan dan kerukunan. Ini contohnya ya, masih banyak contoh yang lain. Nah, sekarang berikanlah tanda centang pada kolom yang tepat. Apakah sikap-sikap berikut ini sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Ayo kita jawab bersama-sama ya untuk nomor 1. Melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama. Apakah ini sesuai? Apakah melakukan ronda ini, ronda malam itu maksudnya jaga malam ya nak? Apakah ini sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila? Apakah ini menjaga persatuan? Iya ya, jadi kita centang pada kolom sesuai. Nomor 2, hanya bergaul dengan tetangga dekat saja. Nah, bagaimana ini? Bagaimana dengan warga yang lain? Apakah kita tidak perlu bergaul? Tentunya ini tidak sesuai. Karena kita harus bergaul dengan tetangga yang mana saja. Kita tidak boleh pilih-pilih teman ya. Kemudian nomor 3, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Tentu ini sesuai karena dapat memupuk rasa persatuan. Nomor 4, ikut serta dalam kegiatan warga. Ya, sesuai ya. Kita harus mau berbaur dengan warga di sekitar kita. Kita tidak boleh mengasingkan diri dan lain sebagainya. Lebih menyukai barang-barang dari luar negeri. Gimana nih? Kita tidak boleh melakukan ini karena kita harus cinta produk Indonesia. Jadi ini tidak sesuai ya. Kita harus lebih mencintai barang-barang yang berasal dari negara kita, yaitu negara Indonesia dibandingkan dari luar negeri. Sikap itu dapat memupuk rasa cinta tanah air ya. Cinta tanah air merupakan pengamalan sila yang ketiga Pancasila. Oke anak-anak, gampang ya. Nah, Ibu ulangi sekali lagi, ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkannya dengan apa tadi? Iya, dengan sopan. Kenapa kita harus sopan? Karena kalau kita sopan, kerukunan akan terjaga, ya.
Kalau kita bisa bertutur kata dengan baik, maka kerukunan akan terjaga. Anak-anak ibu mau tanya, pernah nggak kamu mendengarkan dongeng? Pernah ya pasti. Nah, apakah kamu pernah mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Ibu akan bacakan dongeng berikut ya. Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong kepada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun, JJ menolak. Tidak mau, kek, saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya, JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan dongeng berikut. Sikap apa yang dapat kita tiru? Sikap Jojo atau sikap JJ? Iya, kita harus meniru sikap Jojo. Karena apa? Karena Jojo tidak sombong. Sedangkan JJ, dia sombong karena tubuhnya tinggi. Dia merasa dia yang paling hebat. Padahal ketika dia terjepit di bebatuan, ternyata dia membutuhkan pertolongan temannya. Nah, anak-anak ibu, adakah kalimat penolakan yang kamu temukan pada dongeng tadi? Ya, ada ya. Apa kalimat penolakan yang kita temukan dalam dongeng? Tidak mau, kek, saya sedang repot, yaitu kalimat yang diucapkan JJ ketika kakek minta tolong ya. Dia tidak mau menolong karena dia sangat sombong. Nah, di dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Sikap gotong royong apa? Yaitu ketika kaki JJ terjepit, teman-temannya walaupun tubuhnya yang kecil-kecil, mereka bergotong royong bekerja sama untuk membantu kaki JJ agar terlepas dari jepitan. Nah, selain itu terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Nah, walaupun JJ sombong, JJ suka membuat teman jengkel, tetapi ketika dia mengalami kesulitan, teman-temannya bukannya meninggalkan dia, tapi masih mau menolong. Itu namanya sikap adil dalam menolong orang lain ya. Nah, anak-anak ibu, sikap yang ibu jelaskan barusan itu sesuai dengan pengamalan sila. Sila keberapa? Yaitu sila keempat dan kelima Pancasila. Nah, perhatikan gambar di sini, kita akan menghubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan yang sila Pancasila yang sesuai ya. Kita hubungkan dengan lambang yang benar. Kita lihat gambar yang pertama. Di sini kita melihat bahwa warga sedang bermusyawarah. Bermusyawarah termasuk dalam sila keempat. Sila keempat itu simbolnya apa sih? Kepala banteng. Jadi kita tarik sila yang bersimbol kepala banteng, itu sila yang keempat. Kemudian gambar berikutnya yaitu menolong orang lain. Menolong orang lain termasuk dalam sila keberapa? Sila kelima. Ya. Kemudian gambar selanjutnya masih dalam bermusyawarah, tentunya ini adalah sila keempat. Kemudian kita lihat gambar yang di bawah yaitu ada di posyandu ya. Ini termasuk dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua anak bayi itu berhak untuk mendapatkan pelayanan di posyandu ataupun puskesmas. Ya, makanya ini sesuai dengan sila yang kelima.
Kemudian menolong nenek menyeberang. Nah, menolong itu tadi termasuk dalam sila yang kelima. Nah, ini anak-anak sudah selesai ya. Kita lanjutkan. Apa saja tugas kamu hari ini? Nah, tugas hari ini gampang saja. Apa itu? Yaitu, tuliskanlah di buku tulismu sebuah dongeng. Dongeng apa saja bebas ya. Dongeng yang singkat saja. Yang penting di dalam dongeng yang kamu tuliskan itu terdapat kalimat penolakan. Ketika kamu tuliskan dongengnya, nanti kamu garis bawahi atau kamu tandai kalimat penolakannya. Tulislah dengan tulisan yang rapi dan difoto yang bagus, lalu dikirim ke ibu ya. Oke anak-anak, ini saja pembelajaran hari ini. Ibu harap kamu semua dapat mengerti. Jika ada kesulitan, kamu boleh bertanya kepada ibu ya. Dan jangan lupa kirimkan tugasnya tepat waktu ya. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar dan sampai ketemu besok.